Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Hari ini kita coba jalan-jalan ke dealer Suzuki yang ada di Yogyakarta. Kebetulan saya mendapat undangan dari salah satu sales dan juga dari kepala cabangnya untuk kita ngevlog di dealernya beliau di Jalan Magelang, Yogyakarta. Oke, bosku, simak videonya berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Kali ini kami diundang sama Bapak Kepala Cabangnya dealer Suzuki di Yogyakarta. Nah, ini kebetulan kita lagi ingin membahas berita yang lagi trending ya, terkait dengan penjualan mobil baru. Oke, bosku. Mungkin di sebelah kita boleh perkenalan dulu Pak Andri. Siap. Oke, disapa. Thank you Mbak Bro, Mas Bro. Ini ngundang YouTuber hebat Mas Heri 123. Terima kasih Pak. Pak pencet loncengnya. Ya. Kalau channel saya Andri Bas ya, baru pemulasi. Nanti kita kolaborasi. Siap. Jadi intinya begini. Kalau untuk saat ini mungkin penjualan masih turun dong ya. Ya, jadi beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama itu, karena pengaruh yang utama itu sekarang malah justru isu pembebasan dinolkan biaya. Biaya pajak gitu Pak ya. Oke Pak. Nah, kira-kira Pak Andri, dari kurun waktu dari tahun 2019 ke sekarang 2020 pasti ada perbedaan penjualan Pak ya? Lebih tinggi di tahun 2019 lebih tinggi. 2020 ini memang saat penjualan untuk mobil baru itu trennya turun ke bawah. Tapi memang ada beberapa isu yang menyebabkan hal tersebut turun. Nah, salah satunya mungkin corona Pak ya, pertama ya? Ya pasti. Corona itu menyebabkan isu menyebabkan turunnya mobil baru tersebut. Itu kira-kira mulai bulan berapa itu Pak? Mulai turun pada dekade tahun 2020 ini? Sekitar bulan. Jadi kalau kita tarik Isu corona itu mungkin. Ya dari Maret ya, mulai Maret. Sekarang berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kita udah 8 bulan loh ngalamin seperti ini. Sudah 8 bulan ya. Jadi semester pertama sama sekali turun Pak ya? Pasti. Jadi tren naiknya itu baru ini bulan apa? Oktober, September, Agustus ya. Agustus berarti semester kedua ini baru mulai naik. Semester kedua sudah mulai cukup naik sih grafiknya ya. Intinya kan karena memang beberapa hal perlu dipahami bersama. Kalau kita harus tahu dulu tempat mana atau bisnis mana yang tidak terdampak corona. Oh iya. Jadi di tim saya rata-rata saya sampaikan bahwa semua harus smart lah. Ya. Itu Pak. Baik. Nah, kira-kira Pak, kalau estimasi secara persentase nih Pak. Nah, dari penjualan normalnya turunnya itu sekitar berapa persen Pak? Dari penjualan normal Pak? Itu kira-kira. Terjun bebas Pak ya. Jadi kita bicara global sumber baru grup ya. Sumber baru grup itu kita pegang wilayah DIY Kedu Banyumas ya. Kita di 2019 average kurang lebih ya 350 unit per bulan. Siap, per bulan 350 unit. Luar biasa Suzuki. Sekarang semester 2
pas corona itu, aduh berapa ya? Turunnya mungkin 70% kayaknya. 70%. Jadi luar biasa. Nangis juga. Agak nangis katanya Bapak Kepala Cabang. Ya, jadi ya jadi dari yang semula total penjualan Suzuki normalnya untuk wilayah Jogja, Kedung dan Banyumas Pak ya. Ya. Itu bisa 300-an unit. Nah, tiba-tiba dengan adanya isu corona di awal semester tahun 2020 ini penjualannya terjun bebas sekitar 70%, luar biasa. Nah, namun tadi disampaikan juga Pak Kepala Cabang bahwa ada peningkatan di semester kedua tahun 2020 Pak ya. Mungkin ada peningkatan dan harapan kita semoga akan terus meningkat penjualan ini. Udah ini dan ini sekarang ada isu baru ini Pak. Isu baru yang diinisiasi oleh Menteri Perindustrian ya kalau nggak salah itu terkait pajak 0% ini Pak. Ini sebenarnya masih wacana, tapi sudah wacana tersebut sudah terlanjur berembus di media dan akhirnya menjadi ramai sekarang Pak. Kira-kira tanggapan Bapak sendiri kira-kira bagaimana terkait hal tersebut? Ya mungkin terutama buat Suzuki lover saya sampaikan bahwa itu hanya isu, menurut saya hoaxnya. Karena dari Menteri Perindustrian, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pun itu PR yang sangat berat dan pastinya efeknya akan kemana-mana. Karena pada dasarnya ATPM juga dia pasti akan pahit kalau itu dinolkan. Karena pada dasarnya kita kalau ATPM itu sudah ngeplan beberapa bulan sebelumnya kan kita sudah punya marketing plan. Marketingnya kan gitu. Kalau tiba-tiba dinolkan, kita tiba-tiba suruh jual rugi kan nggak mungkin. Iya betul. Itu pasti kolab. Pasti kolab. Pasti kolab. Pasti kolab satu, banyak pengangguran. Iya. Terutama otomotif. Iya. Dan pastinya pasar otomotif itu pasar yang menjanjikan untuk saat ini. Iya. Ya. Jadi kalau itu sampai terjadi, itu efek dominonya mengerikan, pasti mengerikan. Dan saya meyakini sebagai orang otomotif harus optimis. Nah, mari kita menjadikan isu ini hoax dan pastinya tidak akan terjadi. Kita sepakati bahwa komunitas otomotif jangan sampai itu terjadi. Ya, karena efek dominonya ngeri, pasti ngeri. Ya, betul. Ya pasti banyak dari mungkin Toyota, Daihatsu, Mitsubishi. Mereka kan sudah produksi dengan HPP yang notabene satu contoh sebesar A tiba-tiba suruh jual minus kan nggak mungkin. Itu. Baik itu tadi ya. Jadi menurut Pak Kepala Cabang bahwa terkait dengan pembebasan pajak 0% itu bisa dikatakan sementara ini masih hoak ya, karena memang belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan dan memang dari setelah bola panas ini dilemparkan kepada Kementerian Keuangan, memang Sri Mulyani sendiri dalam wawancaranya di media mengatakan bahwa selama ini sudah banyak stimulus yang diberikan untuk menaikkan daya beli masyarakat ya, terkait dengan isu corona dan lain sebagainya. Stimulus itu nantinya akan dikaji lagi, walaupun dia tidak mengiyakan ataupun tidak menolak juga. Sedangkan Menteri Keuangan sendiri sebelumnya pernah mewacanakan untuk pajak knalpot ya, kendaraan yang mengeluarkan CO2 akan dipajaki sebagai sumber negara. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bertolak belakang apabila harga ini bisa kurang sekitar 40%. Betul. Ya. Jadi kalau bagi calon-calon pembeli Suzuki atau Suzuki lover ya, memang Suzuki ini punya ini sendiri ya, punya apa ini Pak namanya, punya ya kita ada market tersendiri. Market sendiri ya. Jadi gini, beberapa hal yang perlu dicermati. Intinya begini, fokus pada solusi bukan masalahnya. Betul. Ya. Suzuki lovers pastinya mau pajak dinolkan itu kan hanya isu. Kalau kita berpikir itu, kita malah nggak jalan. Satu contoh, Suzuki lovers yang para pengusaha ya,
mau pajak dinolkan, harga pickup tetap 135 juta. 135 juta. Anda semua bisa definisikan sendiri ya. Saya hanya memberikan satu respon bahwa mau isu itu bergaung sedemikian rupa, harga pickup tetap 135 juta. Kita pikirin bisnis kita aja, fokus solusi sing ayem ya. Saya jujur kemarin agak sedikit mohon maaf ya, ada demo kemarin sedikit, aduh, kota Jogja yang istimewa seperti ini kenapa mudah sekali terprovokasi. Ada provokator ya, masuk ke dalam itu. Saya jujur sedih tuh Pak ya, damailah Jogjaku, segera buat adem ayem. Karena saya mewakili orang otomotif ya, kalau adem ayem ekonomi baik pastinya penjualan bagus. Tentunya di semua sektor menginginkan hal itu. Betul. Ya. Buatlah adem ayem Jogja untuk selalu membuat ekonomi kita semakin menanjak. Karena apa? Kalau kita hanya dalam satu ketakutan, imun tubuh jatuh dan sebagainya, akhirnya kita sakit, malah divonis corona Pak ya. Yang harusnya nggak sakit jadi sakit. Gitu. Pesan saya, janganlah ke rumah sakit dulu. Iya, rumah sakit kalau nggak usah manja ya, sakit diobatin dulu di rumah. Saya aja pokoknya anak istri sakit di rumah, kita punya rumah sakit pribadi di rumah. Rumah sakit pribadi luar biasa. Ya, jadi itu tadi pesannya Pak Kepala Cabang juga untuk masyarakat Jogja pada umumnya ya. Ya bolehlah demo, tapi jangan anarkis, jangan sampai merusak. Karena demo juga memang kan dilindungi sama undang-undang, boleh aspirasikan pendapat, cuma tetap jangan anarkis dan tidak boleh sampai merusak seperti kemarin, dan jangan sampai terprovokasi seperti yang Pak Kepala Cabang tadi bilang. Walaupun ada provokator mungkin bisa langsung ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib aja provokatornya, supaya ekonomi tetap berjalan, ekonomi tetap berputar gitu Pak. Nah mungkin harapannya ini Pak, mungkin untuk kepada seluruh subscriber atau viewer kita. Boleh ya, kepada Subi Lovers, kepada masyarakat umumnya, dan pastinya penonton setia Mas Heri 123. Harapan besar saya pribadi dan tentunya teman-teman semua pada umumnya ya. Jadi intinya begini, fokus solusi itu ya, kita akhirnya harus bisa beradaptasi, bisa berteman dengan si corona itu. Yang pasti kan sekarang untuk vaksin kan sudah banyak mulai ditemukan. Harapan saya itu segera terrealisasi kondisi untuk saat ini, karena apapun masalahnya itu ya. Cuman harapan besar saya itu ya, saya bicara skup Jogja khususnya aja. Yang penting tidak mudah terprovokasi. Demo boleh, yang adem ayem. Karena kita inginnya Jogja itu ekonominya baik ya. Karena kalau ekonomi baik itu kesehatan akan baik Pak ya. Imun tubuh bagus. Karena Jogja istimewa pada dasarnya kan semuanya istimewa ya, kota pariwisata dan pendidikan ya, seri ya. Posisinya memang itu menjadi kendala di situ. Kalau pariwisata kita tidak bagus, efeknya kemana-mana juga. Itu rental, jasa angkutan, hotel dan semuanya akhirnya karena itu ya. Jadi sekarang semoga segera membaik, vaksin segera realisasi ya. Saya berharap sih, prediksi saya sih sampai akhir Desember ya. Harapannya itu prediksi saya benar, kita bertahan dulu sampai akhir tahun ini, karena pemerintah sudah juga janji untuk awal tahun Januari kan vaksin mau di share ke semua orang Indonesia ya. Jadi saya berharap bertahanlah dulu, tetap jaga protokoler ya. Kita fokus pada diri kita sendiri untuk kesehatan. Kalau kita disiplin, pastinya semua akan baik-baik saja. Itu aja Pak Edi mungkin. Baik ya. Itu harapannya Pak Kepala Cabang dari. Jadi kita harus tetap
disiplin, jaga ikut hidup sehat berdasarkan protokoler yang dianjurkan sama pemerintah, dan jangan stres gitu. Terus kita sama-sama membangun ekonomi Jogja yang bagus, karena dengan ekonomi yang bagus kita sehat semuanya gitu kan. Pastinya otomotif, properti semua. Properti juga. Tidak. Alhamdulillah didoain yang baik. Jadi kalau semua sih, saya kan sempat ngobrol sama orang-orang bank. Jadi semua efeknya banyak ya. Cuman intinya sekarang kita harus semangat untuk selalu menjaga networking kita yang baik. Kondisinya bahwa kalau referensi relasi kita kuat, saling, apalagi era digital seperti ini ya. Jadi memang perlu banyak yang kita harus selalu dinamis, tidak boleh kaku ya. Mungkin offline online, kalau bisnis kan khususnya otomotif ya, online-nya tetap jalan semua. Tetap beraktivitas terus, jangan patah arang. Pesan moral saya satu, jangan sekali-sekali menyepelekan orang yang masih bisa bernafas. Kejatuhan itu pasti nyata untuk kita yang pantang menyerah. Itu aja Pak Edi. Iya betul sekali, itu luar biasa kuatnya dari Pak Kepala Cabang. Jadi ini dari saya pribadi, mungkin saya melihat bahwa memang betul yang dibilang Pak Kepala Cabang untuk mengenai isu di harga mobil baru akan turun sekitar 40%, itu hanya isu dan baru wacana, belum ada realisasinya. Jadi kalau memang bosku semua sudah butuh, ada kebutuhannya yang memang untuk produktif seperti pickup tadi yang dibilang, harga pickup ya akan segitu-segitu saja. Jadi kalau memang ini ya segera eksekusi. Silahkan dari pihak Suzuki sudah menyiapkan armadanya, yang pasti pickupnya ini salah satu pickup yang tangguh dan sangat terkenal ya, dari dulu Suzuki carry pickup ini Pak ya. Betul. Nah, ini bisa langsung ke dealer Suzuki di Jalan Magelang Yogyakarta di Tegalrejo ini Pak ya. Suzuki Tegalrejo, Jalan Magelang 113 117 Jogja. Promo dikit ya Pak Edi. Promo dikit ya Pak. Untuk pickup itu bulan ini kita ada promo uang muka 9 juta. Wah luar biasa bosku, ada promo uang muka sekitar 9 juta Pak ya. Untuk R3 30 juta. 30 juta Pak, wah luar biasa. Terus XL7 nya juga XL7 30 juta. 30 juta ya. Luar biasa. 25 juta. Iklis 25 juta. Untuk S-Cross kita ada promo diskon menarik sampai dengan 50 juta. Luar biasa ini bosku. Untuk Jogja yang istimewa. Untuk Jogja ini bagi para bosku semuanya, ini alternatif pilihan yang paling tepat di saat musim begini dengan diberikan promosi yang luar biasa ya dari pihak Suzuki. Dan Suzuki ini adalah salah satu pabrikan yang paling optimis. Buktinya walaupun 2020 ini tahunnya begini, Suzuki masih mengeluarkan produk terbarunya yaitu R3 Sport ya Pak ya. Betul. Tahun 2020. Dan begitu saya lihat tadi saya jatuh cinta. AdSense saya belum cukup untuk beli itu. Yang merendah. Baik bosku semua, mungkin perbincangan kita mungkin sampai di sini dulu bersama Bapak Kepala Cabang salah satu dealer Suzuki terbesar di Yogyakarta di Jalan Magelang. Jangan lupa bosku semua bisa mengikuti YouTube-nya Bapak Kepala Cabang. Nanti saya ini kan di video ini ya, ada ininya di video, dan bisa juga share link di deskripsi saya untuk YouTube-nya Bapak Kepala Cabang. Jangan lupa di subscribe juga, jadi aktifkan loncengnya. Oke bosku, mungkin sekian dulu perbincangan kita dengan Bapak Kepala Cabang. Mungkin lain waktu kalau misalnya ini bisa kita sambung lagi dengan topik yang berbeda. Oke. Makasih Pak. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.